"Dad," seru Devan dengan kesal. "Apa?" "Biar kau merasakan bagaimana rasanya menuruti wanita ngidam," ucap Sander terkekeh geli ketika melihat wajah menantunya berubah pias. "Oh no." Devan mengusap wajahnya kasar. "Oh yes," balas Sander diiringi dengan tawa. "Ih, Dedi suka banget ngerjain menantu kita," gerutu JJ. "Kau jangan membelanya sayang," balas Sander masih tersenyum geli. "Terserahlah," ucap JJ, kemudian memeluk putri sambungnya lagi. "Aku sebentar lagi akan menjadi Moma," ucap JJ tersenyum. "Kenapa harus Moma dan Popa?" tanya Raya heran, sambil membalas pelukan ibu sambungnya. "Karena Dedi dan Mommy masih sangat muda," Sander yang menjawab. "Cih, kalau Mami masih muda tapi kalau Dedi?" Raya tidak melanjutkan pertanyaannya, melainkan berjalan menuju ayahnya. "Menunduk, Dad," ucap Raya, membuat Sander dan JJ keheranan. "Why?" tanya Sander. "Sudah menunduk saja." Dan mau tak mau Sander menunduk dan menjajarkan tingginya sama dengan Raya. "Tuh. Au, apa yang kau lakukan?" seru Sander ketika rambutnya dicabut Raya dengan kasar. "Nah, lihat, ini adalah tanda jika Dedi sudah tua sekali. Ceka. Decak Raya sambil menunjukkan rambut berwarna putih atau orang Indonesia menyebutnya uban. "What?" pekik Sander ketika melihat rambut berwarna putih di tangan putrinya. "Oh no!" Sander berteriak sambil memegangi kepalanya. "Oh yes! Hahaha!" balas Devan tergelak. "Diam kau menantu Luknat!" kesal Sander, kemudian memeluk istrinya. Bukannya diam, Devan malah semakin tertawa terbahak, membuat Sander mendengus kesal. "Hani, lihat rambutku sudah dipenuhi uban," adu Sander pada istrinya. "Lalu memangnya kenapa? Memang Dedi sudah tua bukan? Anak saja sudah 5, ucap JJ, semakin menggoda suaminya. "Sayang," rengek Sander. "Astaga, kau itu sudah tidak pantas bersikap seperti itu," ucap Oma Airin, tapi Sander tidak memperdulikannya. "Dasar." "Oh pinggangku," keluh Oma Airin sambil mengelus pinggangnya. Sander, angkat Mom ke kamar. "Ya Tuhan, pinggangku rasanya ingin patah," keluhnya lagi. Sander mendengus kesal saat mendengar permintaan ibunya. Akhirnya dengan terpaksa ia melepaskan pelukannya dari sang istri. "Sudah tua jangan banyak tingkah, Mom." "Oh ya Tuhan. Kau itu berat sekali, Mom, padahal badanmu seperti triplek," gurau Sander ketika mengangkat ibunya. "Pelak. Kurang garam," umpat Oma Airin sambil memukul lengan putranya. Sander hanya terkekeh kemudian mengantarkan ibunya ke kamar. Setelah itu ia kembali lagi ke ruang tengah. "Kau Dev, apa ingin aku gendong juga?" ledek Sander kepada menantunya. "Jangan meledekku," sungut Devan. "Oh ayolah, apa kau ingin kupanggilkan tukang urut?" goda Sander. "Dad." "Apa?" "Aku hanya menyarankan saja, siapa tahu pinggangmu patah. Nanti kau tidak bisa mengasah golokmu lagi." Ingat, hormon ibu hamil itu sangat mengerikan. Sander semakin gencar menggoda menantunya. "Dedi," protes JJ ketika mendengar ucapan suaminya. "Ya, Hani. Jadi menurut Dedi, aku ini mengerikan ketika mengandung?" Mode singa mulai on. "Tentu saja tidak, sayang," elak Sander, sambil menampilkan senyuman terbaiknya agar istrinya tidak marah.
Huh. JJ hanya mendengus kesal, kemudian berjalan memasuki kamarnya dan diikuti Sander yang mengejarnya dari belakang. Di ruang tengah tersisa Devan dan Raya. Sekarang tinggal aku dan dirimu sayang. Dan bersiaplah untuk menanti hukumanmu. Devan menyeringai licik. Sayang, apa kau tega menghukumku? Raya menjadi takut ketika melihat seringai licik suaminya. Kau tenang saja, hukumannya akan membuatmu melayang ke langit ketujuh. Jawab Devan, kemudian mengangkat tubuh Raya, membuat istrinya itu memekik karena terkejut. Bukankah pinggangmu sedang sakit? Tanya Raya. Memang, tapi aku masih kuat menggempurmu sampai pagi. Bisik Devan dengan sensual. Glek. Raya menelan ludahnya kasar ketika mendengar bisikan suaminya yang menurutnya sangat menakutkan. Bagaimana tidak takut? Jika suaminya itu sangat perkasa dalam segala hal. Apalagi urusan ranjang, suaminya itu bisa bermain 1 ronde sampai 2 jam lebih. Aku menyesal karena menyuruhnya untuk goyang ngecor. Batin Raya merutiki dirinya sendiri. Habislah aku dan Dede Gondrong bersiaplah, malam ini kepalamu akan disirami santan kelapa oleh papimu agar rambutmu semakin bertambah lebat. Devan terkekeh geli ketika melihat wajah pias istrinya. Menggemaskan. Batin Devan. Kemudian Devan melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Saat sampai di dalam kamar, Devan meletakkan istrinya perlahan di tepi tempat tidur. Kemudian Devan membuka kaosnya di depan Raya dan terlihatlah tonjolan roti sobek yang sangat menggiurkan menurut Raya. Dek, dek. Entah kenapa jantung Raya berdetak sangat cepat ketika melihat otot-otot tubuh yang sangat menggairahkan itu. Kau ingin menyentuhnya? Tanya Devan, dan dengan bodohnya Raya mengangguk. Raya perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh dada bidang yang berotot itu dengan lembut, jari lentiknya perlahan turun ke roti sobek yang sejak tadi membuatnya menelan ludah. Sentuhan Raya membuat Devan meremang dan membuat kepala botak milik golok saktinya sudah berdiri tegak sambil menganggukkan kepalanya berulang kali. Padahal Raya hanya menyentuhnya saja, tidak melakukan hal lebih, dan pakaian Raya pun masih lengkap. Tapi entah kenapa sentuhan tangan lentik itu membuat Devan mabuk kepayang dan ingin segera menerkam istri cantiknya itu. Aku sangat menginginkanmu. Bisik Devan sensual. Raya mengangguk dan berucap, pelan-pelan, ada Dede Gondrong. Balas Raya, dengan mata yang sama berkabut gairah. Mendapat persetujuan dari sang istri, Devan pun segera melancarkan aksinya. Tunggu. Tahan Raya, ketika Devan akan menciumnya. Kenapa? Tanya Devan heran. Bukannya menjawab, Raya malah mengendus badan Devan. Kenapa sayang? Devan pun ikut mengendusi bau badannya termasuk di bagian ketiaknya. Menurut Devan, tidak ada yang salah dengan bau badannya, malah ia sangat wangi. Kau bau, ucap Raya sambil menutupi hidungnya. Perasaanmu saja kali, ucap Devan, kemudian mulai mencumbu Raya lagi, tanpa memperdulikan keluhan sang istri. Sayang, hoek. Raya mendorong tubuh Devan hingga terjungkal ke belakang. Devan terkejut dan ingin marah, tapi ketika melihat istrinya tidak baik-baik saja, ia pun mengurungkan niatnya untuk marah. Raya segera berlari ke kamar mandi sambil menutup mulutnya karena perutnya terasa sangat mual ketika dicium oleh suaminya. Sayang. Devan panik dan berlari menyusul istrinya. Ia tidak memperdulikan kondisinya yang terlihat si golok masih gondal-gandul di bawah sana.
Sayang, kau tak apa? Tanya Devan, mendekati istrinya dan memijat tengkuk Raya yang tengah muntah di wastafel. Aku tak baik, kenapa badanmu sangat bau? Padahal sebelumnya aku merasa biasa saja, ucap Raya, setelah membasuh wajahnya. Apa sudah lebih baik? Devan tidak memperdulikan perkataan Raya, karena saat ini dirinya tengah dilanda rasa panik. Sudah, sayang, terima kasih, ucap Raya, kemudian menatap suaminya. Yah, layu, ucap Raya, tak berfilter ketika melihat golok suaminya yang sudah seperti terong rebus. Ceka, ayo kita pemanasan lagi. Kita bercinta di kamar mandi saja ya, ucap Devan. Dengan cepat ia menarik Raya ke dalam dekapannya dan mencium bibir istrinya itu dengan ganas. Raya mendorong lagi tubuh Devan hingga ciumannya terlepas. Perut Raya kembali mual ketika ia bercumbu dengan suaminya itu. Sayang, protes Devan. Maaf, tapi aku... Huek. Raya memuntahkan isi perutnya lagi, tapi kali ini tidak di wastafel melainkan di badan Devan. Sayang. Devan menggeram kesal sambil memejamkan matanya. Aku benar-benar sangat mual. Tubuhmu sangat bau, apalagi mulutmu juga, ucap Raya dengan hati-hati. Kenapa dengan mulutku? Kesal Devan, sambil membersihkan dirinya di bawah guyuran shower. Bau jigong, ucap Raya pelan. What? Pekik Devan, tidak percaya dengan yang dikatakan istrinya. Hah. Devan menghembuskan nafasnya di tangannya, kemudian mencium telapak tangannya sendiri dan ia melakukannya berulang kali. Tidak bau. Kau berbohong ya? Kesal Devan, sambil menatap tajam istrinya yang masih polos tanpa memakai sehelai benang pun. Yang benar saja bau jigong. Justru mulutnya wangi dan bau mint. Enak saja kau menuduhku berbohong, balas Raya tak kalah kesal dengan suami super hotnya itu. Lalu, tanya Devan, sambil menyugar rambutnya yang basah ke belakang. Terlihat sangat seksoi dan menggoda, bahkan Raya yang selalu melihat pemandangan yang menyejukkan mata ini pun menjadi salah tingkah dan malu-malu embek. Mana aku tahu, ketus Raya, lalu memalingkan wajahnya. Mungkin Dede Gondrong tidak ingin dijenguk papinya, lanjut Raya, membuat Devan mengernyit. Alasan, ucap Devan. Asal Om tahu ya, aku sangat menyukai asah mengasah golok Om, apalagi gaya-gaya Om yang bikin nagih dan membuatku mabuk kepayang. Mana mungkin aku menolak kegiatan mengenakan ops. Raya segera menutup mulutnya dengan telapak tangannya dengan mata indahnya yang membola sempurna. Mulut ember, gerutu Raya dalam hati karena dirinya tidak bisa menjaga mulutnya yang tak berfilter itu. Ternyata kau mengakui kemampuanku ya? Devan menyeringai licik. Jangan ditanya lagi, betapa merahnya wajah Raya saat ini. Tidak. Aku hanya asal bicara, ucap Raya tergugup. Baiklah, karena hari ini aku sedang baik hati, maka akan kubiarkan kau istirahat sejenak untuk tidak mengasah golokku, ucap Devan, lalu menghampiri istrinya. Grab. Ya. Kau mau apa? Sayang, kau sangat bau, keluh Raya dan memberontak dalam pelukan Devan. Aku tahu, tapi aku tidak akan membiarkan tanganmu diam, ucap Devan, sambil mengambil tangan Raya dan mengarahkannya ke golok super jumbonya. Ya. Asah dia dengan tanganmu. Raya menatap kesal suaminya sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Sudah, jangan kesal terus, ucap Devan terkekeh, sambil merebahkan dirinya di samping sang istri. Cih, tanganku rasanya ingin patah karena mengasah golokmu itu, kesal Raya. Bagaimana tidak kesal?
Jika Raya mengasah golok Devan dengan tangannya selama hampir 2 jam ditambah lagi Raya sangat mual dengan bau suaminya itu. Resiko? Jawab Devan. Resiko apa? Kesal Raya. Ya, resiko mempunyai suami yang perkasa. Harusnya kau bangga karena mempunyai suami yang serba perkasa, apalagi mempunyai golok super jumbo, ucap Devan dengan narsis dan berhasil membuat Raya bertambah kesal. Jika aku bisa meminjam kantong ajaib Doraemon, aku akan meminta alat pengecil golokmu itu. Sungut Raya. Hei, jika golokku kecil kau tidak akan puas dan mendesah, kau mau seperti itu? Tanya Devan, sambil menahan tawa. Tentu saja tidak, Raya segera menutup mulutnya sendiri. Dasar bodoh, batin Raya. Devan menyipitkan matanya sambil menatap istrinya dengan intens. Padahal dalam hati Devan sedang tertawa terbahak. Jangan menatapku seperti itu, sungut Raya, lalu memalingkan wajahnya. Cie, malu, goda Devan, sambil menoel tangan Raya. Ish, apaan sih? Raya menepis tangan Devan. Cie, marah, goda Devan lagi, tapi kali ini ia mencolek dagu Raya. Ih, jangan colek-colek, kesal Raya. Kemudian ia memberi pembatas berupa guling di tengah-tengah tempat tidur. Untuk apa kau memasang guling sialan ini di tengah-tengah kita? Tanya Devan dengan nada kesal. Karena Dede Gondrong tidak mau dekat-dekat sama papinya. Awas, kalau Om lewatin batas ini, ucap Raya, sambil menepuk guling pembatas itu berulang kali. Kau menantangku? Devan menyeringai licik, kemudian ia mendang guling pembatas tersebut dengan kasar hingga jatuh teronggok di atas lantai marmer yang dingin. Ya, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar mual, keluh Raya, ketika ia tubuhnya ditindih oleh Devan. Hiks, Om kau sangat bau. Aku tidak berbohong, Raya akhirnya menangis dan membuat Devan kelabakan. Sayang, jangan menangis. Maaf, aku kira kau berbohong, ucap Devan, lalu beranjak dari atas tubuh istrinya. Kau sangat menyebalkan. Aku tidak mau tidur denganmu, ucap Raya diselingi dengan tangisan tapi juga terdengar tegas. BOMM. Devan mendadak lemas seketika saat mendengar ucapan istrinya, yang tidak mau tidur dengannya. Sayang, kau tega dengan suamimu yang tampan ini? Dan aku mana bisa tidur tanpa memelukmu, ucap Devan dengan nada memelas. Bodoh amat. Berani mendekat maka jatah jungkat-jungkit Om akan kupangkas abis sampai 9 bulan nanti, ucap Raya, kemudian ia menaikkan selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Sayang, rengek Devan sambil menendang kaki Raya pelan dan berulang kali. Tapi Raya tidak merespon sama sekali. Baiklah. Demi Dede Gondrong dan kesejahteraan golokku, aku tela tidur di atas sofa, ucap Devan, meratapi nasibnya. Kemudian Devan beranjak dari tempat tidurnya lalu mengambil selimut lainnya dari dalam lemari. Bruk. Devan merebahkan dirinya di atas sofa yang ukurannya lumayan besar itu dengan kasar. Devan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Kenapa nasibku lebih mengenaskan daripada Dedi ya? Tanya Devan pada dirinya sendiri. Cukup satu saja, tidak ada lagi gondrong-gondrong lainnya, ucapnya lagi, dan tak berselang lama ia terlelap dalam tidurnya di atas sofa tersebut. JJ menggeram kesal karena ulah suaminya. Dat, sudah. Choco chipsku rasanya pedih sekali, keluh JJ, karena suaminya itu terus mengemut choco chipsnya seperti Ansel. Iya sebentar lagi, ucap Sander tak jelas, karena mulutnya masih disumpal dengan botol gantung.
Ayolah Dat, itu semua milik Ansel. Keluh JJ lagi. Tak berselang lama Sander selesai dengan aktivitasnya. Peluk. Sander melepaskan Choco Chips tersebut dengan kasar, kemudian ia mengusap bibirnya. Hok, Sander bersendawa dengan kencang, seolah-olah dirinya kekenyangan karena meminum kuah susu. Dedi. JJ memukul lengan suaminya dengan keras. Kenyang sayang, ucap Sander tertawa, lalu membetulkan penutup botol gantung tersebut dengan rapi. Dasar. Habisnya aku kesal karena harus berpuasa 3 bulan, jadi jangan salahkan aku jika terus menggerayangi tubuhmu yang semakin terlihat seksi ini, ucap Sander, kemudian memeluk JJ dari belakang. Sander semakin tergila-gila dengan JJ, apalagi tubuh JJ semakin seksoi setelah melahirkan 4J. Modus. Aku memang modus, karena tanpa modus aku tidak bisa mendapatkanmu, ucap Sander, terkekeh sambil menciumi pundak JJ yang putih dan mulus itu. Pintar gombal ya sekarang. JJ membalikan badannya kemudian menatap wajah suaminya yang terlihat sangat tampan walau usianya tidak muda lagi. Dan itulah aku, ucap Sander, sambil menyingkarkan helaian rambut yang menutupi wajah istrinya. Panda-panda apa yang paling imut dan manis? Tanya Sander, mulai mengeluarkan gombalan recehnya. Semua panda imut dan manis, mungkin, jawab JJ, masih menatap wajah suaminya. Ada satu panda yang paling imut dan manis dan pastinya tidak membosankan, ucap Sander. Panda apa tuh? Tanya JJ. Ku puandangin wajahmu. Iya. Blus. Wajah JJ merona malu karena mendengar gombalan receh suaminya itu. Apaan sih? Jawab JJ masih merona malu. Sedangkan Sander tersenyum geli sendiri dan ia pun tidak menyangka jika menikahin Jenita Putri bisa membuat hidupnya sempuran dan sebahagia ini. Baper, ucap JJ dengan gemas sambil mencubit kedua pipi suaminya. Jangan mencubit kedua pipiku, ucap Sander. Memang kenapa? Tanya JJ. Nanti kau ketagihan, ucap Sander lagi sambil terkekeh geli. Ih. Dasar, ucap JJ, kemudian memeluk suaminya. Aku mencintaimu, bisik Sander. Aku juga sangat mencintaimu Dedi. Walaupun usia kita berbeda sangat jauh, tapi cintaku padamu tidak akan berubah justru semakin bertambah, balas JJ, lalu mengecup rahang tegas suaminya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar di sana. Terima kasih atas cinta dan kebahagiaan yang telah kau berikan, Hani, ucap Sander, semakin mengeratkan pelukannya. Jangan berterima kasih, Dat. Kau berhak dicintai dan juga bahagia. We love you, Dedi, ucap JJ, lalu mencium bibir Sander dengan lembut dan penuh cinta. Aku juga mencintai kalian, balas Sander, kemudian ia mematuk bibir istrinya dengan ganas dan melumatnya kasar. Ah, aku jadi ingin, keluh Sander, ketika melepas pagutannya. Ya, aku merasakannya, jawab JJ, saat merasakan sesuatu yang menonjol di bawah sana. Sander memejamkan matanya, keadaan inilah yang sangat menyiksa dirinya saat ini. Mau aku bantu atau mau sama Miss Lux? Goda JJ, sambil terkekeh geli. Kau meledekku? Kesal Sander. Tidak. Aku hanya menawarkan bantuan saja, jawab JJ menahan tawa. Baik kalau begitu, maka kau harus, ucapan Sander berhenti ketika mendengar suara ketukan dari pintu penghubung kamarnya dan kamar 4J. Ada apa, Mbak? Tanya JJ, ketika membuka pintu tersebut hanya sedikit. Maaf, Nyonya. Tuan muda Ansel tidak berhenti menangis, ucap babysitter tersebut menunduk takut. Sebentar aku akan ke sana, ucap JJ, lalu menutup pintunya kembali. Ada apa? Tanya Sander.
Maaf, Dad. Aku tidak bisa membantumu karena Ansel menangis, ucap JJ Bear lalu begitu saja setelah mengatakan hal tersebut. Sander menatap pedang pusakannya yang sudah berdiri tegap sambil berucap, "Dasar pengganggu kecil," gerutu Sander, lalu berjalan menuju kamar mandi.